Saya Hilda Pratiwi, mahasiswa manajemen PJJ di Universitas Cyber Asia. Di video hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil observasi tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu kami, Ibu Rosana, SSMIKOM AMIPR CPS. Langsung aja yuk, kita masuk ke pembahasannya. Didirikan tahun 2021, CV Berlian Berkah Makmur menjadi mitra usaha PT Tiki Nugraha Eka Kurir, yaitu JNE, yang melayani masyarakat dalam urusan pengiriman barang dan jasa, baik lokal, nasional, ataupun internasional, dengan kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab, membuat kredibilitas CV Berlian Berkah Makmur semakin tinggi di mata pelanggan. Sebagai mitra kerja dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, seiring meningkatnya investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk yang dikembangkan. Kinerja CVBBM sebagai mitra JNE semakin tumbuh juga berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. Perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan kiriman impor semakin berkembang. Tak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi, logistik, serta distribusi. Berikut struktur organisasi CV Berlian Berkah Makmur yang terdiri dari kepala cabang yang membawahi beberapa bagian struktural, yaitu bagian pemasaran, bagian personalia, bagian administrasi, bagian keuangan, bagian gudang, dan bagian operasional. Dari 5 bagian tersebut ada 3 bagian yang memiliki subbagian, yaitu bagian pemasaran yang memiliki subbagian kurir, bagian administrasi yang memiliki subbagian administrasi pajak dan statistik, dan yang terakhir bagian keuangan yang memiliki subbagian penagihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan bentuk penyampaian suatu pesan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan informasi untuk merubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Yang pertama ada pola komunikasi dari atas ke bawah, yaitu transformasi informasi dari pimpinan ke bawahan. Yang kedua, pola komunikasi dari bawah ke atas, yaitu transformasi informasi dari bawahan ke pimpinan. Yang ketiga, pola komunikasi horizontal, yaitu komunikasi lateral atau komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, pola komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Selanjutnya adalah gambaran pola komunikasi yang memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama, pola roda. Seseorang pada gambar nomor 1 berkomunikasi dengan banyak orang, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Pola yang kedua yaitu pola rantai. Seseorang nomor 1 berkomunikasi pada seseorang yang lain nomor 2 dan seterusnya. Yang ketiga pada jaringan komunikasi Y, yaitu 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola rantai. Yang keempat pola melingkar. Hampir sama seperti pola rantai, namun orang terakhir nomor 5 berkomunikasi pula pada orang pertama. Yang terakhir pola bintang. Semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota yang lain. Slide selanjutnya mengenai kerangka konseptual strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra perusahaan CV Berlian Berkah Makmur menggunakan metode 4 langkah strategi Human Culture Center Group, yaitu analisis situasi, strategi, implementasi, dan evaluasi. Adapun hasil analisa ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra perusahaan pada CV Berlian Berkah Makmur adalah dengan melaksanakan 2 komunikasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Peran humas CV Berlian Berkah Makmur adalah perpanjang tangan dalam melayani masyarakat, perantara komunikasi antar masyarakat, instansi, hingga negara, dan menjadi salah satu infrastruktur swasta yang turut andil dalam perkembangan ekspedisi, khususnya di bidang komunikasi dan logistik. Untuk mencapai tujuan humas CV Berlian Berkah Makmur dalam membentuk citra perusahaan, maka diperlukan kerja keras, disiplin yang tinggi, kemampuan dan keahlian yang profesional dalam bidang humas. Keberadaan humas dalam sebuah perusahaan dapat menjadi jembatan penghubung antara lembaga tersebut dengan publik. Pada dasarnya, tujuan humas ialah untuk menyebarkan informasi,
menciptakan, memelihara, dan membina hubungan baik yang harmonis sehingga mendapatkan citra positif terhadap perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena humaslah yang merupakan salah satu frontliner penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Humas pada saat ini sangat baik dan berkompeten. Akan tetapi, pada era global ini, humas harus dapat menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti berbagai media online dan berbagai sarana jejaring sosial seperti Instagram, web, Facebook, dan sebagainya. Semua itu menjadi media paling efektif dalam menyampaikan pesan-pesan humas. Karena fungsi public relation yaitu berinteraksi dengan orang atau masyarakat luar untuk menjalin hubungan baik dan melakukan pencitraan positif untuk perusahaan atau instansi. Suatu perusahaan memerlukan humas untuk mencapai tujuan perusahaan. Menyadari akan pentingnya strategi humas dalam rangka menciptakan maupun mengembangkan citra yang positif, maka humas harus dapat menjadi informan yang baik bagi perusahaan. Selain itu, praktisi humas harus tanggap dalam mengamati, mempelajari, dan menyelesaikan suatu masalah, baik masalah yang timbul dari dalam maupun dari luar perusahaan. Rancangan komunikasi yang dibuat oleh humas akan mempengaruhi citra dan reputasi yang baik bagi perusahaan. Adapun kesimpulan dari analisa ini adalah, dalam penerapan strategi komunikasi, dibuat tahapan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode 4 langkah strategi Human Quality Center dan GROW. Sebagai hal yang diteliti oleh peneliti di CV Berlian Berkah Makmur sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi. Dalam melaksanakan program kerja, CV Berlian Berkah Makmur melihat situasi terlebih dahulu sebelum program kerja dilakukan. Di antaranya dengan melihat respon publik dan konsumen CV Berlian Berkah Makmur, menentukan target sasaran, selain itu juga menentukan promosi produk. Kemudian CV Berlian Berkah Makmur juga menganalisis situasi dengan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Karena CV Berlian Berkah Makmur memerlukannya dengan tujuan demi mencapai suatu target bisnis corporate dan retail yang sedang dikelola atau masih diproses. CV Berlian Berkah Makmur melakukan strategi perencanaan dan penyusunan program dengan beberapa tahapan di antara lain yaitu menyusun program, tujuan, tindakan, bahkan strategi dan taktik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa CV Berlian Berkah Makmur melakukan cara dan upaya agar tujuan tersebut tercapai. Ini dilakukan dengan mempersiapkan jangka panjang, menengah, bahkan jangka pendek. Implementasi, tindakan, dan komunikasi dalam pencapaian CV Berlian Berkah Makmur dilihat dari nilai peluang, yaitu memanfaatkan publikasi di antara lain brosur, sponsor, CSR, PKBL, dan media sosial, bahkan dilihat dari pengalokasian sumber daya yang dapat dilihat dari SDM, perusahaan, dan pengalokasian dana sudah ditentukan dari pusat. Kemudian evaluasi. Dalam hal ini, CV Berlian Berkah Makmur, rapat yang dilakukan yaitu dalam jangka waktu setelah program terlaksana. Untuk evaluasi keseluruhan mengenai program kerja tarif, transparan, accountability, responsibility, independence, and fairness. Prinsip dan serta good corporate governance dilihat secara SPI dan dievaluasi dilakukan triwulan. Saran dalam analisis ini adalah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk humas CV Berlian Berkah Makmur serta publik yang ingin mengetahui program kerja dan produk apa saja yang dilakukan oleh humas CV Berlian Berkah Makmur dalam tujuannya mempertahankan citra CV Berlian Berkah Makmur. Program kerja yang dilakukan sudah sangat baik dan sudah dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Namun alangkah lebih baiknya jika program kerja dan promosi produk ditambah lagi atau supaya lebih inovatif dan unsur promosi di media sosial lebih diperkuat. Dengan adanya promosi di media sosial yang lebih bervariasi, diharapkan bisa memajukan CV Berlian Berkah Makmur dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap CV Berlian Berkah Makmur. Dan berikut ini adalah dokumentasi foto observasi. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi pemaparan hasil observasi CV Berlian Berkah Makmur yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam memaparkan hasil observasi tersebut. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Salam sukses untuk kita semua.